Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi dan ustazah banggakan, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tematik tentang gagasan pokok. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Doa tambah ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Doa pembuka hati, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah belenggu dari lisanku, agar mereka memahami perkataanku. Amin. Iya, setelah ini silahkan anak-anak ustazah menyaksikan slide pembelajaran yang akan dipandu oleh ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustadz sekalian? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat ke sekolah lagi, bertemu dengan ustadz dan ustazah serta teman-teman, belajar dengan seperti biasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tema 1. Nah, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah anak-anak ustadz ada yang tahu pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah gagasan utama atau topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, jadi gagasan pokok ini biasanya terletak pada awal kalimat atau di akhir kalimat pada suatu paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas untuk menguatkan gagasan pokok. Nah, di sini ada contoh dari cerita. Nah, yang dimana di sini kita akan membaca dan mencari gagasan pokok serta gagasan pendukungnya. Gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Rahmat terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada siswa. Misalkan, gelar pakaian tradisional dan gelar makanan tradisional. Pada gelar pakaian tradisional, para siswa memakai pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional. Nah, sekarang kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama
serta paragraf kedua. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah keragaman di lingkungan sekolah. Yang dimana di sini kita melihat keragaman di lingkungan sekolah berada pada kalimat utama pada paragraf pertama. Nah, gagasan pendukungnya, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Itu terlihat pada kalimat kedua. Kemudian yang kedua, berbagai daerah asal siswa di sekolah. Nah, itu ada terlihat di kalimat ketiga. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga, setiap daerah memiliki budaya khas. Nah, itu terlihat dari kalimat yang keempat, yang dimana di situ tertulis siswa yang berasal dari daerah masing-masing. Kemudian paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah gelar budaya di sekolah. Di situ tertulis pada kalimat pertama, pada paragraf kedua. Kemudian gagasan pendukungnya, yang pertama tujuan gelar budaya. Di situ juga tertulis pada kalimat pertama, untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada siswa. Nah, kemudian gagasan pendukung yang kedua yaitu macam gelar budaya. Di sana tertulis pada kalimat kedua yaitu gelar pakaian tradisional dan gelar makanan tradisional. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga, penampilan saat gelar budaya. Di sana tertulis pada kalimat ketiga dan keempat. Pada gelar pakaian tradisional, para siswa memakai pakaian tradisional. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Ya, kiranya sekian dari Ustadz. Apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Dan apabila anak-anak Ustadz masih ada yang belum dipahami, ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan langsung kepada Ustadz dan Ustazahnya wali kelas masing-masing. Nah, itu tadi video materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami materi tersebut. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.